Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 1, kelas 3, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 9, 10, 11, dan 12. Sebelum belajar, silahkan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jadi jawaban bersifat terbuka, agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 1 kelas 3 halaman 9 subtema 1 pembelajaran 2. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ayo mengamati. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Ada cicak yang ada di dinding, terus ada ikan yang ada di dalam akuarium, dan ada anak-anak yang sedang berjalan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Kalian pasti sudah hafal ya lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lanjut halaman 10. Apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu. Tumbuhan juga bisa bergerak meskipun gerakannya sangat terbatas atau hanya pada bagian tumbuhan tertentu. Tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Contohnya misalnya daun putri malu. Putri malu akan menutup daunnya saat disentuh. Contoh lainnya juga adalah gerak batang tumbuhan mengikuti arah sinar matahari. Nah, itu adalah contoh alternatif jawaban yang Ibu berikan ya. Kalian juga bisa mencari alternatif jawaban yang lain. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Lanjut halaman 11. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Nama alat pernafasan pada tumbuhan adalah stomata atau mulut daun. Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Yaitu paru-paru pada hewan amfibi, reptil, dan burung, trachea pada serangga, dan kulit pada cacing. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini ada gambar adik bayi tumbuh besar sampai dewasa. Sampingnya itu ada telur yang menetas, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Jadi makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Lanjut halaman 12. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ya, tentu saja tinggi badanku bertambah dibanding saat masih di kelas 1. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Nah, kita bisa ambil contoh ayam saja ya, atau mungkin yang lain juga boleh, tapi di sini Bu ingin memberikan contoh ayam aja, yaitu perubahan fisik pada ayam yang semula ayam berupa telur, kemudian menetas menjadi anak ayam,
Lama-kelamaan anak ayam bertambah besar, tinggi, dan beratnya. Nah, bawahnya ini ada gambar biji mangga ya, sepertinya ya. Biji mangga yang tumbuh menjadi pohon. Kalau bawahnya itu ada telur yang kemudian menetas menjadi ayam. Yang sebelahnya lagi ini adalah keluarga, ada ayah, ibu, dan anak. Jadi makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, karena materinya itu banyak, jadi kita cukupkan sekian aja dulu ya. Nah, besok kita sambung lagi. Kita bahas tentang berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.